Berikutnya Dede, kita akan belajar tentang penjumlahan vektor ya. Penjumlahan vektor yang pertama menggunakan metode segitiga ya. Jadi penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Oke, metode segitiga. Oke, metode segitiga ya. Nah, misalkan saya punya vektor vektor A gitu ya. Nah, oke, gitu. Saya punya vektor A ke situ. Nah, sana. Oke. Ya, beri panah gitu ya. Nah, vektor ini saya beri nama vektor A. Nah, kemudian saya juga punya vektor B. Oke, vektor B. Nah, arahnya ke sana. Nah, gitu. Vektor B. Nah, ini vektor B. Oke. Bagaimana cara menjumlahkan dua buah vektor ini gitu ya. Ya, sehingga kita ulang kembali bahwa yang di sini tadi namanya adalah pangkal vektor. Kemudian di ujung sana namanya adalah ujung vektor. Kemudian ini ya menyatakan arah atau panjang, boleh ya disebut sebagai panjang vektornya. Jadi ini juga panjang vektor A, yang ini panjang vektor B gitu. Nah, bagaimana kalau ada dua buah vektor seperti ini, cara menjumlahkannya gitu. Nah, caranya adalah yang A, coba kita gambar dulu yang A. Oke, kita gambar ulang. Untuk yang A seperti ini. Nah, panjang dan arahnya harus sama, tidak boleh dirubah ya. Oke, ini adalah vektor A seperti ini. Nah, kita beri tanda ini adalah vektor A. Nah, ujung vektor A ini kita kenakan pada pangkalnya vektor B. Nah, ini. Jadi ini ujungnya vektor A ini kita kenakan pada pangkalnya vektor B. Nah, dengan demikian vektor B ke sini. Nah, gitu. Arahnya harus sama. Arahnya harus sama. Nah, ke sana. Oke. Kita beri anak panah, kita beri tanda panah di sana. Ini adalah vektor B. Nah, mana resultannya? Itu resultan dari kedua vektor ini tidak lain adalah pangkalnya vektor A kita kenakan ujung akhirnya vektor yang digabung tadi itu. Jadi pangkalnya vektor tempat berangkat tadi kita tarik garis ya menuju ke ujungnya vektor yang terakhir. Itu vektornya B di sini karena kita hanya punya dua vektor ini. Oke, kita tarik garis. Nah, ini. Oh, sorry. Oke. Kita tarik garis ini. Nah, seperti ini. Oke. Kita beri tanda panah. Nah, gitu. Ini yang kita namakan sebagai vektor A ditambah dengan vektor B. Oke, vektor A ditambah dengan vektor B seperti itu. Ini adalah metode segitiga gitu. Atau boleh menggunakan cara yang lain gitu ya. Boleh menggunakan cara yang lain. Maksudnya gimana? Nah, seperti ini. Kalau ini tadi menghasilkan resultan yang punya warna merah ini, mari coba kita gunakan cara yang lain. Nah, ini saya gitu, kita bawa ke bawah, itu ya. Nah, kita gambarkan vektor A. Oke, kita gambarkan vektor A seperti tadi. Nah, kayak gini, panjangnya sama. Nah, gitu. Kita beri panah. Nah, gitu kita tuliskan ini adalah vektor A. Tuh. Nah, kemudian pangkalnya vektor B, ini, pangkalnya vektor B di sini kita kenakan pada pangkalnya vektor A.
Itu jadi pangkal kena pangkal ini ya, pangkal kena pangkal. Itu. Kita gambarkan vektor B. Nah, arahnya juga harus sama. Arahnya juga harus sama. Nah, oke, kurang lebihnya seperti itu. Panjangnya ya segini dah. Nah, segini aja. Oke. Ini panjangnya segitu. Nah, ini adalah vektor B. Oke, ini adalah vektor B. Vektor A dan adalah vektor B. Nah, bagaimana cara menjumlahkan ini? Gitu. Bagaimana cara menjumlahkan vektor A dan vektor B dengan metode yang berbeda dengan yang di atas tadi? Nah, caranya adalah dengan membuat garis putus-putus ya, ini ya, garis putus-putus dulu ini ke sana. Oke, garis putus-putus gitu. Nah, garis putus-putus. Yang ini panjangnya sama dengan panjang vektor A gitu. Kemudian yang ini juga kita buat garis putus-putus, panjangnya sama dengan vektor B gitu. Loh, intinya kalau begitu ini kita boleh mindahkan vektor, boleh. Jadi ini ya, ini vektor B dipindah ke depan, boleh. Kita boleh memindahkan vektor, tetapi arah kemudian panjangnya harus sama gitu. Nah, sehingga akan menghasilkan resultan juga di sini. Akan menghasilkan resultan. Mana resultannya? Ini. Nah, sebentar. Oke. Akan menghasilkan resultan ini. Nah, ini resultannya. Nah, gitu. Ya. Jadi yang ini, yang merah ini adalah resultannya. Apa tadi? A, vektor A ditambah dengan vektor B. Sama ternyata ya, sama atas dengan bawah. Jadi gitu, itu metode segitiga. Itu satu contoh ya gitu. Loh, gimana kalau misalkan ini B-nya kita pindah, B-nya kita balik arahnya gitu. Kalau B-nya kita balik arahnya, berarti kalau ini tadi A plus B, maka nanti jadi A min B gitu. Jadi kalau misalnya gini, misalnya ya, misalnya saya tulis ulang ya, saya tulis ulang. Ini saya punya vektor B ke sana. Oke, ini oke, kita beri nama vektor B. Lah, min B-nya bagaimana? Min B-nya adalah arahnya berkebalikan, tetapi panjangnya sama. Tuh, arahnya berkebalikan, tapi panjangnya sama. Nah, itu panjangnya harus sama. Tuh, oke, saya beri tanda panah. Nah, ini namanya apa? Min B. Gitu. Nah, misalkan sekarang bagaimana kalau A kita min B sekarang? A min B itu A min B. Dari sini, dari ini tadi, persoalan pertama adalah bagaimana kalau A plus B nya gitu. Nah, ini tadi A plus B. Nah, ini kita beri vektor A ditambah vektor B. Nah, kita beri ginian ya. Diberi beginian. Nah, itu, dan ini jadinya. Nah, sekarang bagaimana kalau persoalannya dirubah menjadi A min B? Lah, vektor A dikurangi dengan vektor B. Ya, coba kita gambarkan. Kakak beri ini dulu ya, biar sama seperti temannya yang dari sebelah kiri ya, gitu. Nah, itu bagaimana kalau A min B? Ya, kita gambarkan A-nya. Tuh. A-nya ke sana ya. A-nya ini A-nya, ya. A-nya ada ke situ. Panjangnya sama toh? Oke, panjangnya sama. Oke, beri panah. Nah, ini namanya adalah vektor A. Nah, itu vektor A. Nah, min B. Nah, gitu. Ini kalau plus B
Kalau plus B ini, lah min ini B kemana? Ya lawan, arahnya berlawanan dengan yang ini, arahnya berlawanan dengan yang ini. Oke, digambar. Nah, digambar. Dan situ seberapa ya panjangnya ya? Nah, seginilah gitu. Nah, ini panahnya, kemudian ini diberi tanda min B lah gitu. Nah, mana resultannya? Ya gabungan antara dimana dia awalnya tadi berangkat vektor A itu dan diakhiri dengan tanda panah dengan di ujungnya B ini tadi itu. Nah, maka resultannya yang ini kita tarik garis lah ke sana. Oke. Kita lengkapi dengan tanda panah. Nah, kita lengkapi juga dengan ini tulisan vektornya A min B. Nah gitu. Tuh penjumlahan vektor dengan metode segitiga. Nah gitu. Cukup jelas ya Adik kiranya ya. Ya demikian untuk penjelasan penjumlahan vektor metode segitiga. Selamat belajar, semoga sukses.